Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas kecerdasan bisnis A, akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai STAR skema. Untuk yang pertama, saya Kemas Muhammad Revaldo Nugraha Putra, NRP 0521184000080, akan menjelaskan mengenai soal pertama, yaitu pemesanan makanan atau food order. Di sini kita akan melihat terdapat sebuah entitas, atribut, dan relasi masing-masingnya. Dan di sini kita bisa melihat berfokus pada order, di mana untuk setiap order akan ada pelayan yang melayani dan juga pelanggan yang dilayani. Dan setiap order akan menghasilkan sebuah tagihan, dan untuk order tersebut terdapat data berupa makanan yang dipesan, di mana makanan ini memiliki tipe-tipe yang masing-masing dan juga spesial harian. Setelah itu, kita akan mulai melakukan pembuatan STAR skema, di mana langkah awalnya ialah menentukan fact table-nya. Berdasarkan kasus di atas, kita menentukan bahwa fact table-nya ialah orders, di mana kita akan mengidentifikasikan jumlah dari orders. Selanjutnya, kita menentukan dimensi-dimensi yang ada. Dan untuk kasus tersebut, terdapat 4 buah dimensi. Untuk yang pertama, yaitu dimensi pelayan, kedua dimensi pelanggan, ketiga dimensi tagihan, dan keempat dimensi makanan. Selanjutnya kita memasukkan atribut untuk setiap dimensi tersebut. Untuk dimensi makanan terdapat atribut makanan description dengan tipe data text, dan untuk dimensi tagihan terdapat 3 buah atribut, yaitu tagihan date, tagihan sum, dan tagihan text. Dan di sini saya mengidentifikasikan makanan description dan tagihan text sebagai NDA. Di mana untuk tagihan text saya mengasumsikan bahwa pajak akan sama untuk setiap makanan. Maka dari itu sudah tidak perlu lagi dimasukkan, hanya menggunakan tagihan sum saja sudah cukup. Selanjutnya, kita menghubungkan setiap dimensi tersebut ke dalam fact table-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap primary key yang ada pada dimensi akan berubah menjadi foreign key pada fact table yang ada. Setelah menghubungkan dimensi dengan fact table, selanjutnya kita melihat apakah semua entitas sudah masuk ke dalam STAR skema, di mana dapat dilihat bahwa entitas tipe dan spesial harian belum masuk, sehingga kita dapat menambahkannya pada dimensi makanan. Di sini kita bisa melihat bahwa entitas makanan atribut makanan tipe dan atribut makanan spesial harian sudah dimasukkan ke dalam dimensi makanan. Setelah itu, kita dapat melihat bahwa terdapat atribut date. Maka kita harus membuat dimensi baru, yaitu dimensi time, di mana terdapat primary key yaitu time ID dan juga atribut day, month, dan year dengan tipe data integer. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa pada setiap dimensi di atas tadi, semuanya masih merupakan natural key. Dan dalam pembuatan STAR skema, kita harus membuatnya menjadi surrogate key. Dan di sini kita melihat bahwa setiap dimensi telah diubah menjadi surrogate key masing-masing. Dan untuk primary key yang tadi masih merupakan natural key, berubah menjadi atributnya di setiap dimensi. Seperti pada tabel pelanggan, di sini kita melihat surrogate key-nya itu pelanggan key, dan juga pelanggan ID yang tadi merupakan natural key berubah menjadi atribut. Dan otomatis pada fact table semua foreign key-nya merupakan surrogate key dari dimensi masing-masing. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Saya Safitri dengan NRP 82 dari KCBA kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Dapat kita lihat di sini training of an athlete, di mana yang berlatih itu si atlet ini berlatih berapa kali gitu. Dengan berlatih dia menekuni cabang olahraga apa, dan berlatih dengan pelatih pribadi siapa, berapa kali, kemudian berapa kali dia latihan tipe itu, begitu. Nah, dari sini kita menentukan fact table-nya siapa. Nah, dari yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita tentukan bahwa fact table-nya ini merupakan training atau number of training. Lalu kita menentukan dimensi-dimensi selanjutnya, yaitu di sini ada atlet, pelatih pribadi, dan juga latihan. Nah, jadi yang training ini siapa sih atlet ini? Berapa kali dia training? Nah, terus berapa kali dia training dengan pelatih pribadi ini?
dan berapa kali juga dia training dengan latihan tertentu. Nah, selanjutnya kita assign atribut-atribut di dalamnya. Dapat kita lihat bahwa atlet DOB dan juga pelatih address ini merupakan NDA. Jadi sebenarnya nggak usah dimasukkan tidak apa-apa. Nah, setelah kita menentukan dimensi ini, kita lihat apakah ini sudah melengkapi semua permasalahan di atas. Jadi yang dari diagram ini apakah sudah terjawab? Ya, cabang olahraga belum, tipe juga belum, dan date ini belum. Nah, maka dari itu kita tambahkan di sini untuk cabang pertama ini kita connect-kan dengan fact table, jadi identifying, makanya dia menjadi foreign key yang awalnya dia primary key di masing-masing. Kemudian kita masukkan cabang olahraga dan juga tipe latihan ke dim masing-masing. Dimana karena dia terkait dengan atlet, kita masukkan cabang olahraga ke dim atlet, dan untuk type latihan kita masukkan ke dim latihan. Nah, apakah ini sudah lengkap? Tadi kita lihat ada date-nya ya, jadi kita tambahkan dim time, di mana dim time ini kita memiliki time ID, itu integer, ada day, juga integer. Untuk month-nya kenapa varchar? Karena saya mengiranya bahwa untuk penulisan bulannya itu menggunakan tulisan teks gitu ya, misalkan Januari, Februari gitu, bukan 01, 02. Nah, apakah ini sudah selesai? Nah, kita itu kalau bisa dilihat ini masih berupa ID natural key dari dim masing-masing. Dimana kalau untuk pembuatan fact table harusnya berupa surrogate key. Maka dari itu kita ubah. Nah, di sini untuk ID-nya yang berupa natural key, yaitu dim atlet, dim pelatih, dan dim latihan, ini kita jadikan suatu atribut. Sedangkan untuk primary key-nya itu jadinya berupa surrogate key. Nah, maka dari itu foreign key-nya merupakan surrogate key dari setiap dim-nya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya berlanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita akan membahas tentang soal bus tour. Nah, bus tour ini ada melakukan tour, kemana tour itu berada, country-nya, lalu kendaraan yang digunakan, bisnya, dan juga tipe bisnya. Lalu ada karyawan yang ikut dalam tour tersebut dan juga customer. Nah, dari sebelumnya itu saya menyimpulkan bahwa fact table yang digunakan di sini adalah tour atau melakukan tour dengan atribut yaitu number of tour. Nah, di sini saya akan langsung saja secara lengkap di sini. Dari sebelumnya yang hanya number of tour saja ditambahkan tanggal dan juga biaya di atribut tournya. Lalu untuk keempat dimensi yang melengkapi tadi ada country, staff, customer, dan juga bus. Nah, untuk tipe bus sendiri itu masuk ke dalam dimensi bus. Lalu di sini saya menggunakan varchar untuk ID masing-masing dimensi, di mana itu saya maksudkan karena saya berasumsi bahwa usaha ini adalah usaha yang besar dan memiliki beberapa cabang yang itu sangat diharuskan menggunakan kombinasi angka dan juga alfabet untuk memudahkan. Nah, di sini juga saya langsung menyambungkan, menambahkan relationship di sini dari setiap dimensi ke tour. Itu menggunakan identifying supaya primary key di setiap dimensi bisa masuk ke fact table dan juga menjadi foreign key. Nah, dari keempat dimensi ini ditambahkan satu dimensi lagi yaitu dimensi waktu.
ID-nya masih tetap sama, varchar, dan year, month, dan date-nya menggunakan integer secara keseluruhan. Nah, apakah sudah selesai? Tentu saja belum, karena menggunakan fact table, kita harus merubahnya menjadi surrogate key. Nah, untuk surrogate key sendiri, di sini dari natural key yang primary key yaitu bus ID menjadi bus key yang merupakan surrogate key. Dan itu berlaku untuk keseluruhan dari dimensi yang lain. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 4. Di sini kita memiliki data feed world gym, lebih tepatnya ini ER diagramnya. Ada member, membership, sales transaction, merchandise, one day pass, dan juga pass kategori. Nah, untuk datanya sendiri dapat kita lihat di sini. Nah, ini untuk member, ini membership, merchandise, sales transaction, one day pass kategori, one day guest pass, dan juga sold via. Nah, di sini untuk special event table-nya. Lalu pertama langkah yang kita harus lakukan adalah identifikasi fakta atau fact table-nya itu apa. Nah, setelah kita mengidentifikasi fact table-nya, kita menentukan dimensinya itu ada apa aja. Nah, di sini dapat kita lihat untuk fact table-nya di sini kita memberikan revenue yang akan kita analisis. Yang dapat dianalisis itu adalah revenue, yaitu berapa pendapatan yang mereka dapatkan. Untuk dimensinya ini kita dapat melihat dari dimensi customer, product, dan juga time. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengidentifikasikan fact table dan juga dimensinya, jangan lupa untuk memasukkan atribut ke dalamnya. Nah, di sini ada customer ID, bentuknya teks sesuai dengan data yang ada. Kemudian ada customer name, kategori, dan juga zip. Nah, untuk produk di sini kita memiliki product ID, ada juga kategori, type, dan price. Baru untuk time, ada day, month, dan year. Nah, untuk tipe datanya ini, kenapa teks disesuaikan dengan data yang ada sebelumnya. Nah, jadi kita sudah memiliki atributnya di mana setiap dimensi memiliki primary key. Lalu, apakah kita dapat langsung mengkaitkan dengan fact table? Tidak. Kenapa? Karena kita harus mengubah natural key ini menjadi suatu surrogate key. Kenapa? Karena natural key ini tidak bisa menjadi suatu foreign key pada suatu fact table. Maka dari itu kita harus membuat surrogate key seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat kita memiliki time key. Jadi time ID-nya ini menjadi suatu atribut dalam dimensi, sama berlakunya pada product ID. Jadi kita memiliki product ID key, sedangkan seharusnya sebelumnya primary key-nya itu product ID. Nah, di sini dia menjadi atribut suatu dimensi. Dan juga untuk customer, kita memiliki customer ID key dan juga customer ID yang menjadi atribut sekarang. Lalu kita kaitkan ke fact table dalam bentuk dia itu identify, maka dari itu dia menjadi foreign key pada fact table. Jadi foreign key-nya ada customer ID key, product ID key, dan juga time key. Jadi seperti itu. Terima kasih.